Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Jadi hal yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia ya. Oke, Tarotku akan tuliskan judulnya, yang terjadi dalam waktu dekat. Oke, antara kamu dan dia, yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Di video ini kita tidak pick card ya, kita akan general reading, jadi kita tidak pilih kartu ya. Sekarang fokus ya, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia ya. Oke, sekarang tanyakan dalam hati. Yang terjadi dalam waktu dekat. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Bayangkan dia ya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Bayangkan si dia. Kita akan baca sama-sama. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya, 3 buah kartu. Tarotku akan letakkan di sisi kiri. Ini akan lebih banyak mewakili kondisi kamu. Tarotku akan ambil lagi 3 buah kartu. Tarotku akan letakkan di sebelah kanan. Ini akan mewakili ke arah kondisi dia. Kemudian kita lihat. Kita akan cari keterhubungan antara kamu dan dia ya. Kita akan ambil 3 buah kartu lagi, kita letakkan di tengah ya. Ini adalah apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Kita akan lihat mulai dari sisi kamu ya. Yang pertama adalah kartu 8 tongkat. Kemudian disusul dengan kartu Temperance. Terakhir ada kartu Hierophant. Kartu 8 tongkat ini sebenarnya bercerita tentang sebuah arah ya. Sebuah arah yang jelas, tapi sebuah ukuran waktu yang belum jelas. Antara kamu dan dia yang terjadi dalam waktu dekat. Ada rencana-rencana yang sebenarnya masih sesuai jalur. Tetapi waktunya kapan akan terwujud ini yang masih belum jelas. Tapi arahnya masih bagus, masih oke. Hanya ukuran waktunya yang masih belum bisa ditentukan. Berarti plan-plan kamu untuk hubungan kamu sama dia itu masih sesuai rencana, hanya saja endingnya bisa saja ada perubahan waktu. Kemudian diperkuat oleh kartu Temperance ya, di mana Temperance ini dipengaruhi oleh Sagittarius, di mana kartu Sagittarius berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Jadi tujuan-tujuan atau hal-hal yang berkaitan antara kamu dan dia yang ukuran waktunya masih jangka panjang ini masih sesuai rencana, tapi bisa saja akan ada kemunduran. Tapi karena ini plan jangka panjang, kemunduran ini tidak mempengaruhi ini terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk hal-hal jangka pendek bisa saja satuan waktunya berubah jadi lebih panjang. Kemudian di sini ada kartu Hierophant. Ini berkaitan dengan kebijaksanaan. Di sisi yang lain Hierophant juga berkaitan dengan Taurus, di mana Taurus sendiri adalah hal-hal yang sifatnya nyata, bisa dilihat. Berarti dari sisi kamu, plan kamu atau rencana-rencana kamu yang berkaitan dengan si dia yang dalam jangka pendek ini bisa saja akan ada perubahan, dalam artian bisa ada kemunduran, bisa ada yang tertunda. Kita akan lihat dari sisi dia. Yang pertama ada kartu Lover ya. Yang kedua ada kartu Tower. Dan yang ketiga ada kartu 2 tongkat. Kartu Lover ini bisa dikatakan kartu yang positif ya, karena berkaitan dengan rasa cinta. Namun di kartu tengah ini ada kartu Tower, di mana saat kartu Tower ini munculnya akan berkaitan dengan Mars, planet yang membawa sisi agresif, planet yang membawa sisi destruktif, planet yang membawa sisi yang berkaitan dengan tekanan-tekanan hidup yang tidak ringan. Di mana jika digambarkan dalam kartu tarot, kartu Tower berkaitan dengan runtuhnya sesuatu yang sudah dibangun cukup lama. Ada penundaan, ada keruntuhan, ada cinta, ada pilihan.
saat Mars, sekali lagi ada Mars yang main di Aries. Ujian terhadap pilihan ya. Jadi kartu 2 tongkat ini adalah ujian untuk memilih. Jika kita kaitkan kedua pembacaan ini, di sini ada penundaan, di sini ada kasih yang berkaitan dengan hubungan yang runtuh. Kemudian ada pilihan. Hati-hati. Karena bisa jadi ada indikasi gangguan pihak lain di dalam hubungan kalian yang menyebabkan si dia bingung untuk memilih. Gangguan pihak lain bukan berarti dia punya selingkuhan atau pasangan lain. Tapi bisa saja prioritas kamu ada yang lebih penting. Bisa keluarganya, bisa pekerjaannya, bisa temannya. Dimana membuat dia harus menunda hal-hal yang berkaitan dengan kamu atau hal yang harus kamu lakukan bersama dia akhirnya jadi tertunda karena hal ini. Nah ini, kita akan lihat 3 kartu yang ada di tengah ya. Pertama ada Judgment, ini berkaitan dengan Pluto. Kemudian ada Strength berkaitan dengan kesabarannya. Di sini ada Leo, kemudian ada Ace of Cup. Apa yang selama ini ditunda akhirnya muncul. Kartu Judgment ini berkaitan dengan suatu kondisi di mana apa yang ditunda-tunda akhirnya sudah nggak bisa ditunda lagi. Berarti yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia ini adalah hasil penundaan jangka panjang dari apa yang sudah harusnya dulu mungkin bisa diberesin, bisa diselesaikan, karena ditunda terus akhirnya munculnya sekarang. Karena munculnya sekarang akhirnya menunda rencana-rencana kamu dan si dia. Bisa saja ini tentang sebuah pekerjaan yang selama ini ditunda, mungkin dalam waktu dekat ingin menghabiskan waktu bersama, tapi karena pekerjaan ini sudah nggak bisa ditunda lagi, akhirnya ya rencana kalian yang tertunda. Kemudian bisa juga masalah-masalah lama. Di sini memang tadi tidak dipastikan ada gangguan hubungan lain atau orang lain dalam hubungan kalian, tapi bukan tidak mungkin jika ada cerita masa lalu dia yang selama ini berusaha dijaga untuk tidak muncul, berusaha ditutupi untuk nggak muncul. Nah ini juga ada indikasi bisa aja ini jadi muncul. Karena memang sudah waktunya muncul. Kemudian di sini ada kartu Strength berkaitan dengan kesabaran ya. Kemudian ada kartu Ace of Cup. Ini adalah waktu di mana cinta kamu dan dia ini diuji. Kesabaran kamu dan dia diuji. Jika dalam waktu dekat antara kamu dengan dia terjadi suatu problem yang berkaitan dengan orang-orang di luar kalian, ingat belajar percaya satu sama lain. Jangan sampai hal-hal di luar diri kalian, di luar hubungan kalian, itu membuat kamu lebih percaya sama orang di luar daripada sama pasangan kamu. Jangan. Kalau memang ada gangguan masa lalu, orang masa lalu, dengarkan pasangan kamu, dengarkan dia, dengarkan alasan yang dia berikan. Jika memang itu masuk akal, jika memang itu sesuatu yang layak untuk didengarkan dan bisa diterima, ya diterima. Di sini cinta kalian diuji, kesabaran kalian diuji. Jadi hal yang terjadi dalam waktu dekat ini akan ada momen-momen di mana apa yang kamu rencanakan ini bisa saja tertunda karena ada alternatif hal lain yang harus dilakukan sama si dia. Bisa saja berkaitan dengan urusan yang lebih penting daripada rencana kamu. Bisa keluarga, bisa sahabat, bisa teman, atau bisa saja ada gangguan hubungan lain. Di saat ini adalah sesuatu yang memang ya sudah waktunya terjadi, karena sebenarnya ini ditunda pun akhirnya juga tetap akan muncul, dan sekarang memang waktunya kondisi ini akan muncul ke permukaan ya. Kesabaran kamu diuji dan rasa cinta antara kamu dan dia ini saat ini benar-benar diuji. Jadi yang terjadi dalam waktu dekat adalah belajar percaya dia, dengarkan dia, apapun yang terjadi bicarakan dengan jernih bersama-sama. Karena hubungan ini adalah antara kamu dan dia, bukan kamu dan mereka atau dia dan mereka ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.